Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ahmad Syauki. Saya dari kelompok 3, angkatan ke-66, penempatan kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tentang learning journal pada kegiatan hari ini, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, apa sih kesiapsiagaan bela negara tersebut? Nah, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik maupun mental. Nah, selanjutnya bagaimana seseorang tersebut dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandaskan oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, dalam materi hari ini ada 3 bahasan utama. Yang pertama yaitu kerangka kesiapsiagaan bela negara. Nah, yang kedua kemampuan awal bela negara, dan yang terakhir adalah rencana aksi bela negara. Nah, untuk kesiapsiagaan bela negara sendiri, tentunya hal tersebut sangat penting untuk kita. Nah, di dalam bela negara sendiri ada beberapa nilai yang harus kita ikuti. Nah, yang pertama adalah rasa cinta terhadap tanah air. Nah, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, disinilah nantinya yang akan menjadi fokus utama pada pembahasan hari ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, selanjutnya kita akan berfokus kepada kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara sendiri itu dimulai dari bagaimana kesiapsiagaan mental kita. Nah, kesiapsiagaan mental kita sendiri sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Juga termasuk bagaimana cara kita menyikapi apabila terjadi problema atau permasalahan. Nah, selanjutnya adalah kesiapsiagaan jasmani. Nah, di sini yang menjadi indikator utama kesiapsiagaan jasmani adalah kita sanggup secara fisik dalam melaksanakan tugas yang kita emban, yang menjadi tugas pokok yang wajib kita laksanakan. Nah, selanjutnya adalah etika, etiket, dan moral. Nah, etika sendiri adalah suatu nilai yang baik atau buruk. Nah, selanjutnya untuk etiket sendiri, etiket adalah caranya atau bisa secara singkatnya disebut sopan santun. Nah, bagaimana cara yang lebih sopan dan santun tersebut. Nah, yang terakhir adalah moral. Nah, moral sendiri adalah kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya dari etika, etiket, dan moral tersebut terbentuklah yang disebut juga dengan keprotokolan. Nah, keprotokolan sendiri adalah tata aturan dalam acara resmi, baik itu tata tempat, tata upacara, tata penghormatan kepada orang yang dihormati. Dalam hal ini adalah pengampu jabatan, baik itu pejabat negara, pejabat pemerintahan, atau orang yang dihormati di masyarakat. Nah, yang keempat adalah kearifan lokal. Nah, atau bisa disebut juga local wisdom. Nah, di sana adalah budaya yang mengakar di tempat asalnya tersebut atau budaya setempat. Nah, namun hal tersebut tidak boleh menimbulkan periode
primordial nasionalisme, yaitu rasa cinta kedaerahan, cuma yang ekstrim dan memecah belah NKRI. Tidak boleh sampai terjadi hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah rencana aksi bela negara. Nah, dalam rencana aksi bela negara sendiri itu adalah penjabaran lagi dari nilai-nilai bela negara sendiri. Yang pertama yaitu cinta tanah air, di mana pada penerapannya sendiri dapat dilakukan dengan mencintai dan menjaga melestarikan lingkungan hidup sekitar kita, seperti membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Nah, contohnya sendiri adalah disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada kita. Jadi, itu hanya salah satu contoh perilaku. Nah, selanjutnya juga ada bangga terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, setia kepada Pancasila sendiri dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, seperti menerapkan nilai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita harus rajin dalam beribadah. Nah, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, pada kegiatannya kita bisa dengan rela menolong sesama warga masyarakat yang sedang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosialnya. Selanjutnya yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, di sini tentunya kita harus memiliki kemampuan, integritas, kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Nah, yang terakhir, selanjutnya yaitu untuk yang terakhir adalah semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah cita-cita luhur bangsa kita, menjadi negara yang berdaulat, pemerintahan yang adil, dan masyarakat yang makmur. Tentunya akan sangat bagus untuk bangsa kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terdapat salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.